Swastiastu, Namo Sidam, Om Dirgayastu, Om Sidirastu, Tatastu Swaha, Om Manobhadra, Ratawyang Tuwiswaka, Dadapsu Apaitata Udida, Diwano Yata, Sadamit Pertiasan, Napangyu Nakcitaru, Dio. Sebelumnya kita aturkan suku pengaja 5. Om Swastiastu. Singgih Pandita Wisnawat Maja Nirmala, beliau yang kita muliakan, yang disucikan, Juru Mangku Pura Penataran Agung Gili Suci Kota Kediri, yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur beserta pengurus, yang kita hormati Ketua PHDI Kota Kediri beserta pengurus, yang kita hormati Ketua PHDI Kabupaten Kediri beserta pengurus, yang kita hormati dari panjenenganipun Bapak Dr. I Gede Putu Swardjana STMM selaku PHDI Jawa Timur untuk bidang penyuluhan sekaligus pendharma wacana, yang kita hormati dari jajaran Mustika Kecamatan Mojoroto, segenap tamu undangan dumateng sumrambahipun sesepuh pini sepuh ingkang kinabekten yang kita hormati. Puja Astuti Astuntara, Kadapan Ida yang witiwasa, pada sore hari ini, hari Jumat 28 Maret 2025, dalam acara Tawur Aku Kesana bersama PHDI Provinsi Jawa Timur dan PHDI Kota Kediri dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi 1947 Saka. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, Dharma Wacana. Dumateng panjenenganipun ingkang kehormatan dari PHDI Provinsi Jawa Timur sebagai bidang penyuluhan, Bapak Dr. I Gede Putu Swardjana STMM, disilakan. Terima kasih untuk pembawa acara, saudara saya dari sekarang, saya Ibu Sumerjo. Bapak Ibu yang duduk Ampura ini, yang duduk ngadep ke mana nih? Timur ya. Karena saya bicara tolong balik ngadep ke sini, Ampura. Rasanya kok kurang etis kalau ngomong di punggung kan. Ampura nih Bapak Ibu. Ngadep tolong duduknya diputar. Duduknya diputar menghadap ke sini, Bapak Ibu. Minta tolong. Ini ngadep ke barat ya Pak ya? Ini saya di barat posisi. Ya, Bapak Ibu, supaya kalau kita ngomong, kalau disingkurin gitu kan kurang enak ya Bapak Ibu. Apalagi yang akan kita sampaikan adalah tentang dharma, tentang kebenaran ya Bapak Ibu. Om Pamingkenamastu, Namo Sidam, Om Anobhadra, Ratawyang Tuwiswaka, Adaptase Aparitase Upidah, Dewanayada Sadamit Perdeasan, Aprayu Raksitara Diwo. Om Saraswati Namastubyam Warada Kamer Rupini, Sidarambam Karesyani Sidir Bawangtu Mesade. Semoga semua halangan rintangan dapat kita lewati. Semoga semua pikiran-pikiran yang suci
Gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya senantiasa datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan dalam wujudnya sebagai para dewa senantiasa melindungi kita bersama. Swaha ngoten nggih Bapak Ibu. Swaha nggih suksono. Sana meraga suci itu pandita sampun mantul nggih. Kalian para pemangku yang sangat saya hormati. Kemudian Bapak Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur Pak Puturaka, Bapak Ibu PHDI Kota Kediri, Bapak PHDI Kabupaten Kediri, mungkin ada PHDI WHDI Kabupaten ada gitu, WHDI Kota, WHDI Kabupaten, tokoh-tokoh umat, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adikku sekalian, terimalah wakil pangan dari saya. Om Swastiastu. Pangayu pagi Bapak Ibu, puji nitiam astung kareng. Hari ini kita bersama telah selesai menjalankan upacara dalam rangkaian upacara dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi. Niki rangkaian upacara yang kedua. Kalau kemarin kita melaksanakan melasti, sekarang Tawur Agung, upacara yang kedua. Kemudian besok kita menjalankan Catur Brata Penyepian. Kemudian lusa kita menjalankan Ngebak Geli. Rangkaian hari suci dalam rangka Hari Raya Nyepi tahun baru ini ditutup dengan Dharma Santi. Saya tidak tahu, nanti kemarin dengar sih acara Dharma Santinya di Wilwatikta ya Pak Putu. Nah di Wilwatikta nanti acaranya tanggalnya masih disesuaikan ya Bapak Ibu. Oke, padaan tretes yang apa tretes. Oke, Bapak Ibu, kalau kita melihat upacara hari ini, apa sih maknanya kan ya tadi? Apa kemudian aplikasi atau nilai-nilai dari upacara ini yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita? Tema dari Hari Suci Nyepi Nasional itu kan Manawa Sewa, Madawa Sewa, ya Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut, hari ini kita menjalankan upacara Tawur Agung. Ya Bapak Ibu, upacara Tawur Agung termasuk upacara Butayatnya. Upacara Butayatnya dalam rangka mengharmoniskan buta kala. Apa itu buta kala Bapak Ibu? Buta kala itu bukan makhluk-makhluk yang mengerikan, bukan. Buta kala adalah ruang dan waktu Bapak Ibu. Di dalam kitab Manusakti, dalam Bhagavad Gita, kitab Bhagavad Gita, ada ayat 7 sloka keempat mengatakan, Bumir apa nalewayu, kam mana budir ewaca, aham kara iti yame, bina praketir astada. Bumir sat padat, apa sat cair, wayu bumir apa nalo api, wayu udara, kam akasa. Bumir kam mana pikiran, budi kita, kemudian aham kara, adalah 8 unsur Tuhan yang tidak dipisahkan dari kehidupan keberadaan alam semesta ini. Itu buta Bapak Ibu. Kita manusia juga adalah buta, terdiri dari 5 unsur panca maha buta. Apakah kita setan? Apakah kita mengerikan? Boten. Unsur kita ingat panca maha buta. Apa? Teja, payu, akasa, pertiwi. 3 unsur rohani, pikiran, budi, dan aham kara. 8 unsur itu ada di dalam kita. Itulah yang disebut dengan ruang yang berisi 8 unsur buta. Oke Bapak Ibu, perputaran 8 unsur itu ketika seimbang dan stabil,
itu menciptakan color yang disebut dengan waktu, Bapak Ibu. Sehingga buta color adalah ruang dan waktu. Hari ini kita stabilkan, hari ini kita kembalikan, hari ini kita tata, Bapak Ibu. Itu buta color ini. Kemarin melasti kita sucikan, nyucikan Buana Agung. Buana Agung yang disucikan dalam konteks simbol disimbolkan oleh Dewa Tenawa Sangga. Yang di timur mana di timur? Ikan di timur apa Bapak Ibu? Dewa Tenawa Sangga. Itu dewanya. Senjatanya Bajra. Di tenggara Dupa. Di selatan Gada. Di barat daya Moksala. Di barat Nagapasa. Di barat laut Angkus. Di barat laut Angkus. Di barat laut Angkus. Di utara adalah Cakra. Di timur laut adalah Trisula, di tengah adalah Padma sebagai simbol Siwa, Bapak Ibu. Ketika catur lokopala, makanya kalau Tawur Agung ini biasanya dilaksanakan di perempatan. Kita mengadopsi catur lokopala timur, selatan, barat dan utara, kemudian tengah. Ketika ini stabil, Bapak Ibu, ini memiliki nilai 33. Di timur 5, di selatan 9, di barat 8, di utara 5, di tengah 7. Ini yang disebut dengan urip buwana. Carung ini menghidupkan di alam semesta ini supaya dia apa? Urip, hidup, dan kita sebagai manusia dapat hidup harmonis. Begitu maksudnya, Bapak Ibu. Ingat pesan saya sekali lagi, kalau ada yang bertanya apakah buta yatnya menyembah buta? Bukan. Buta yatnya adalah mengharmoniskan ruang dan waktu alam semesta ini. Bapak Ibu. Dalam keadaan harmonis inilah kita dapat menjalankan kewajiban kita, Bapak Ibu. Dengan menumbuhkan cinta kasih. Kalau saya mengutip Saras Camucaya Sloka 135, Matangiana yuatan masih reng sarwo prani. Apa nih ikan prana ngaranio? Ya ikan dimitan ning kapagahan ikan catur warga dharma arta kama moksa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan sekali-kali tidak menaruh rasa cinta kasih kepada sarwa prani, semua makhluk, Bapak Ibu. Tidak hanya manusia, tidak hanya umat Hindu, tidak hanya orang Indonesia, tidak, semua makhluk. Kita memiliki konsep ajaran Trihita Karana. Bagaimana kita harmonis dengan Tuhan, bagaimana kita harmonis dengan alam semesta, bagaimana kita harmonis dengan sesama kita. Dengan cinta kasih ayuatan masih reng sarwo pran. Apa nih ikan prana ngaranil? Karena kehidupan mereka nimitaning kapagahan ikan catur warga dharma arta kama moksa. Keadaan itulah yang bisa membuatkan kita bisa menjalankan dharma, kewajiban, mencari harta bekerja, menikmati hasilnya, kama. Kalau kita tidak harmonis dengan alam semesta, Bapak Ibu, acara ini yang dirancang oleh Bu Made tidak mungkin terlaksana. Nggak boleh kita dapat izin ya Bu Made, nggak dapat. Karena harmonislah pemerintah mengizinkan kita untuk menjalankan upacara yatnya ini, supaya kehidupan kita menjadi harmonis, Bapak Ibu. Manawa sewo, madawa sewo, mengajarkan kepada kita bahwa beragama
bukan hanya urusan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan hanya rajin sembahyang, bukan hanya hafal semua sloka mantra, bukan hanya menjalankan upacara adatnya, tapi ambek tonggone nggak ngereken. Manawa sewa berarti kita menghargai juga ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Sahayatnya Praja Sesta Purwajo Prajapati. Ada dari bahasa Eva Westuk Eva Kamaduk Pegawat Gita ada 3 sloka 10. Tuhan itu menciptakan alam semesta melalui yatnya. Oleh karena itu yang diciptakan pun harus beryatnya, Bapak Ibu. Kita sembahyang menggunakan apa, Bapak Ibu? Sarana bunga. Kalau Bapak Ibu dan kita tidak menanam bunga, dapatkah kita bunga? Tidak. Kita menaruh cinta kasih pada bunga, tiap pagi kita siram. Oh Pak De, bunganya saya beli. Lah, yang jualan kan juga nanam. Ada telur, ada ayam untuk semuanya. Dari mana kita dapat? Ketika kita menaruh cinta kasih kepada mereka. Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo di sekitar rumah kita, di sekitar pekarangan kita, di pura-pura kita, ayo kita tanam. Bunga di dalam diri kita adalah bunga hati, rasa yang penuh dengan cinta kasih, rasa yang bahagia, rasa yang penuh dengan welas asih, Bapak Ibu. Itulah yang membawa kehidupan ini harmonis, Bapak Ibu. Besok hari raya Nyepi ini, ketika Tawur Ago ke sana, ayo ketika Catur Berata ke Nyepian, ayo kita sama-sama mulat sarira. Kita sama-sama introspeksi diri. Kita tidak bekerja, kita tidak bicara, kita tidak makan, kita tidak menyalakan api. Disuruh apa kita? Disuruh merenung, Bapak Ibu. Melakukan tirta yatra ke dalam perjalanan diri. Berapa tahun sudah kita lewati? Inilah tirta yatra yang utama. Bukan saya menyalahkan tirta yatra ke pura yang jauh, bahkan keluar negeri, bukan. Tirta yatra yang utama adalah introspeksi, kembali kepada apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat, seberapa banyak kita sudah menjalankan adharma, seberapa banyak kita sudah berbuat dharma, sehingga pada saat ngemak geni kita hidupkan kekuatan-kekuatan dharma, kita nyalakan api dharma, Bapak Ibu. Karena dengan dharma lah kita akan dapat melintasi samudra kehidupan. Ikan dharma ngarania hatuning mara ring swarga ike, kadi gatining perawin hatuning banyangge nentasing tasik. Saras Camujaya sloka 14 adalah dharma satu-satunya yang dapat membawa kita menuju kepada surga atau kebahagiaan. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Ya Bapak Ibu. Kuatlah Bapak Ibu dalam dharma. Teguhlah Bapak Ibu dalam dharma. Jangan sekali-kali meninggalkan ajaran dharma. Ya Bapak Ibu. Apa sih ulah dharma itu? Supaya apa? Manawa sewa bisa terlaksana. Saya katakan tadi, beragama bukan hanya urusan dengan Tuhan, tapi dengan alam semesta juga iya. Dalam Balaspati Takwa mengatakan, silayatnya takwa danam prauraja biksu rewaca. Yogas capi sawasena dharmasya kebi nirnaya. Ada 7 kegiatan dharma yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Sila. Yang pertama ternyata ulah dharma itu apa? Sila, Bapak. Sila itu apa? Perilaku, tingkah laku kita. Beragama itu yang pertama tingkah laku. Bagaimana tingkah laku kita? Kita punya tuntunan apa? Trikai Parisuda, Catur Paramita, kemudian Sat Ribu dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran itu kita gunakan untuk dalam tingkah laku kita. Sila. Kemudian yang kedua setelah sila, baru yatnya, menjalankan upacara yatnya ini. Nomor 2 nilainya bukan yang pertama berjaya, tapi nomor 2.
perilaku dulu. Seperti saya katakan tadi, kowe rajin sembahyang, rajin ke pura, tapi dengan tetangganya tidak acuh, dengan orang tua tidak sopan dan lain sebagainya, kan percuma. Kemudian silayatnya dana. Dana ini adalah berbagi, Bapak Ibu. Saling berbagi. Kita berbagi tidak memilih siapa dia, apa agamanya, apa sukunya, apa jabatannya, tidak. Ketika kita menolong orang lain, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa kita harus menolong orang lain, Bapak Ibu? Karena kita pun suatu saat ketika mengalami masalah, kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita. Kita menolong orang lain, sejatinya juga kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan yang disebut dengan madawa sewa. Di dalam Bhagavad Gita lebih tegas, Adhyaya 9 sloka Adhyaya 13 sloka 29. Samampasyan hi sarwatra sarwa wastitam iswaram nahi nasti atmanam manam tatayanti paramam gati. Ketika orang melihat samampasyan hi sarwatra, melihat sama pada semua makhluk, sarwa wastitam iswaram, di sana adalah iswara, ada Tuhan di sana. Nahi nasti atmanam manam, dia tidak akan menyakiti siapapun, Bapak. Nahi nasti itu tidak menyakiti. Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu, ayo kita melihat sama semua makhluk, karena unsur kita adalah Atman, merupakan bagian dari Sang Yang Widiwasa, Bapak Ibu. Satu hal ingat, manusia dalam konteks agama Hindu tidak diciptakan dari unsur materi, tidak diambil dari benda-benda dunia, tetapi Tuhan menjadikan dirinya sebagai manusia. Kitab Manusemerti Adhyaya 1 sloka 32. Duidwa kertua atmano deham ardena purusa bawat ardera nari tasyamsa wirayamo semerijat patu. Tuhan menjadikan dirinya menjadi dua, seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ukuran yang sama besar. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita adalah Tuhan, tapi terbelenggu oleh unsur Panca Mahabhuta tadi. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai Tuhan, bukan untuk minta disembah, bukan untuk minta dihormati, bukan untuk minta diagungkan, bukan. Tetapi kita kembali kepada sifat-sifat Sang Yang Widi, sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih, itu yang dimaksud. Itu artinya bahwa kita, oh ya, aku unsur Tuhan. Ketika kita akan berbuat salah, kita akan ragu-ragu, akan takut. Itu dana, berbagi. Apa yang bisa dibagi, Bapak Ibu? Ada namanya druya dana, berbagi dalam bentuk benda. Kalau kita punya benda, silahkan berbagi. Kemudian tidak punya benda, ada kriya dana, tenaga, membantu. Saya sudah tua, tidak bisa membantu. Ada jenana, pengetahuan. Saya tidak punya pendidikan, tidak punya pengetahuan, ada apa? Ada abhyaya, perlindungan, tidak membuat orang lain takut. Ada nenek-nenek nyebrang jalan sendirian, yang monggo diantar bantu. Jangan kalau ada anak cantik aja nyebrang jalan dibantu ya. Ada nenek-nenek pun ya dibantu nyebrang, kan begitu. Itu namanya abhyaya, memberikan perlindungan kepada orang yang sedang ketakutan. Itu juga temennya, kalau tidak ada yang ke pura, jangan ditakut-takuti juga. Oh, tidak nang pura masuk neraka, kalau ini. Ya, ajaklah dia, kasih ajaran kenapa kita harus ke pura, kan begitu. Kemudian itu dana, silayatnya dana. Kemudian tapa, tapa itu pengendalian diri. Ayo kita mengendalikan diri, ayo kita menahan diri, jangan emosi. Ketika ada acara begini, ayo kita coba diam dulu. Ini termasuk pengendalian diri. Tapo. Kalau zaman dulu tapo kan ke hutan, sekarang enggak. Kita tapo di tempat kita ini. Kita enggak bisa kok memaksa orang lain untuk supaya kita tenang, enggak. Tergantung kita bisa mengolah diri, enggak.
kita harus bisa mengendalikan diri. Sila yatnya dan takut. Prauraja itu menambah pengetahuan. Ayo terus belajar anak-anaknya. Ayo terus belajar menuntut ilmu. Karena apa? Ketika kita memiliki pengetahuan, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan berbuat salah. Karena musuh utama manusia ketika berbuat salah, dia tidak memiliki pengetahuan. Sarasca muscaya Sloka 399. Tunggal kita para maning satrung yang si punggung juga ya. Satu-satunya musuh utama manusia adalah kebodohan. Apa tanahnya adanya kesaktian punggung, karena tidak ada yang bisa melawan kekuatan orang bodoh. Ikan wang liput dan ketika seseorang diliputi oleh kebodohan, dia tahu juga ya kumawe nang asubha karma, yakin dia akan berbuat asubha karma, berbuat salah. Terus Pak D, di mana saya dapat pelajaran? Kita belajar dari siapapun Bapak Ibu. Alam semesta ini adalah sekolah yang sesungguhnya tentang kehidupan. Kita bisa belajar dari anak kecil, kita bisa belajar dari orang yang kita benci sekalipun. Di dalam kitab Manusemerti mengatakan bahwa bisa dapil amritam grapian, bisa dapil itu bisa racun, amrita itu kehidupan. Dalam racun kita bisa dapat obat kok. Bisa dapil amritam grapian, bala dapi subasita. Bala itu anak kecil. Di anak kecil itu kita mendapatkan subasita, pelajaran yang baik. Bapak Ibu. Anak kecil itu, umur 3 tahun, 2 tahun, kalau dia duduk 5 menit itu wis rukun kan bagaimana? Kalau Bapak Ibu ngantre duduk 1 jam, 2 jam, 11 sobat nanya apa enggak? Asik apa yang dewe kan bagaimana? Oh nyopo disian, gengsi kan mana? Apalagi melihat sebelahnya mungkin pakai sendal jepit, wajahnya nggak ganteng kayak saya ini ya susah, nggak bisa apa-apa. Kita belajar tentang kerendahan hati kepada anak kecil. Dia tidak punya ego. Nopo dia, Bala dapi subasita. Amitra dapi sadat writama. Amitra itu dalam musuh. Dalam melawan itu loh kita dapat pengetahuan. Coba Bapak Ibu lihatin pemain sepak bola. Sebelum bertanding itu pelatihnya mesti melihat lawannya. Dipelajari kelemahannya. Petinju juga kita di sana dia dapat pengetahuan. Kita juga begitu pada orang-orang yang kita benci, ayo kita belajar. Amitra dapi sadar utama, pedia dapi kancana. Emas itu didapatkan dari lumpur, dari tanah. Demikian Bapak Ibu. Nah, itu tadi sila yaja prauraja. Kita harus terus menambah kompetensi atau pengetahuan kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah yoga. Yoga itu menghubungkan diri dengan Tuhan. Ingat dengan Sang Yang Widi, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu supaya ingat dengan Sang Yang Widi? Caranya Bapak Ibu, Sang Yang Widi lo nggak punya bentuk, Sang Widi lo nggak punya wajah. Ayo Bapak Ibu, awali aktivitas Bapak Ibu dengan apa? Doa, Bapak Ibu, dengan berdoa. 1, kita berjalan di jalan Dharma dengan berdoa. Dengan berdoa kita berjalan di jalan Dharma. Dengan berdoa kita mengajak Tuhan dalam wujudnya sebagai siapa? Om itu kan Ang-Om-Mang kan Brahma Wisnu Siwa. Artinya dalam aktivitas kita mengajak Trimurti, Brahma Wisnu Siwa. Kemudian A itu apa? Angayu bahagia, berbahagia, bersuka cita. Apapun hasilnya, apapun yang kita peroleh, kita tetap bersuka cita. Ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, umat sedharma, tokoh-tokoh umat yang saya hormati, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Ingat pesan saya, budayanya adalah bukan menyembah buta dalam konteks makhluk-makhluk halus, tetapi mengharmoniskan ruang dan waktu, mengharmoniskan alam semesta. Kita dalam hidup harus harmonis dengan siapapun. Tumbuhkan rasa cinta kasih.
Ayuatan masih ring sarwa prani. Tetaplah menaruh cinta kasih, menaruh hormat, membantu siapapun. Ayo terus belajar. Belajarlah dari siapapun. Belajarlah dari kehidupan kita. Belajarlah dari masa lalu kita. Kemudian yang terakhir, selalulah ingat dengan Tuhan dengan mengawali aktivitas Bapak Ibu dengan doa. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan merasakan apa? Om Sarwasam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha, ngerti nggih? Saya ulangi. Om Sarwasam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu, sehingga kita semua merasakan kedamaian. Swaha. Om Sarwasam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Swaha. Satu top dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Oh.